langsung dari sosok yang sangat berpengalaman di bidang komunikasi dan organisasi. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Ibu Dwi Ariyanti, SSSIKOM, yang saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Universitas Terbuka, dan beliau memiliki pengalaman yang luas dalam bidang komunikasi. Beliau menempuh studi di Beliau menempuh studi Bahasa Belanda di Universitas Indonesia pada tahun 2000 dan Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka pada tahun 2014. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman berorganisasi, di antaranya Kabid Organisasi IKUT dari 2012 sampai 2016, Humas IKUT dari 2016 sampai 2019, Wakil Sekretaris Jenderal IKUT 2019 sampai 2024, Kesekjenan Himpuni 2018 sampai sekarang, dan Wakil Sekretaris Umum IWE. Nah, seperti yang ditampilkan di share screen, ini adalah beberapa pengalaman organisasi dari Ibu Dwi. Masya Allah sekali ya teman-teman, kita dapat belajar dari sosok yang sangat mempunyai banyak pengalaman berorganisasi yang hebat. Sehingga sangat tepat banget nih teman-teman untuk membahas bagaimana cara kita berbicara dengan percaya diri dan membangun koneksi dengan audiens. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Dwi Ariyanti, SSSIKOM. Selamat malam Ibu Dwi. Selamat malam Kak Tania Iskandar. Oke, Ibu boleh langsung dimulai aja ya Ibu ya. Selamat datang di eh, webinar Speak with Confidence, kunci percaya diri buat bikin audiens betah dengerin kamu. Apa sih yang dapat teman-teman pelajari ketika teman-teman hadir di malam hari ini? Yaitu di sini adalah eh, kita belajar untuk membekali diri kita dengan bagaimana cara mengatasi rasa gugup ketika kalian berbicara di depan audiens. Terus kunci ataupun step supaya makin percaya diri. Bagaimana membuat Pilar. omongan kita supaya enak didengar oleh para audiens. Terus apa sih hubungannya koneksi sama audiens? Kemudian bagaimana menghadapi situasi dalam keadaan dadakan atau on the spot. Karena bukan hanya tahu bulat aja ketika on the spot ya, teman-teman mungkin juga komunikasi pun ada situasi dan kondisional atau disebutnya dadakan. Kemudian yang selanjutnya adalah public speaking yang saat ini adalah kita teman-teman terutama di era Gen Z itu di era digital di mana semuanya dalam one hand dalam semua dalam genggaman. Teman-teman bisa melakukan apapun dengan jari teman-teman. Kesalahan umum yang harusnya dihindari ketika kita berbicara di depan umum. Selainnya itu, kebanyakan. Nah, ini berarti kalau dalam bahasa komunikasi, medianya itu dalam bentuk naratif. Jadi full hanya kata-kata, hanya narasi. Itu juga tidak mungkin kalau eh, seumuran ibu, seangkatan ibu mungkin lebih banyak dia kami mungkin lebih suka menuangkannya dalam kata-kata, tetapi it's not good also. Jadi lebih baik memang menggunakan yang tadi dibilang pointer-pointer penting sih. Apa sih pointernya? Klik, klik, klik. Kemudian cuma baca layar. Nah, itu cuma baca layar mungkin yang sesuai. Kita boleh membaca layar. Itu salah satu bentuk improvisasi ketika kita dalam keadaan jong ataupun dalam blind area. Jadi kita cuma baca layar. Terus terlalu kaku penyampaiannya. Kalau terlalu kaku ini lebih ke karakter. Yang tadi saya bilang ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Kalau yang kita termasuk introvert, pasti dia pembawaannya otomatis kaku. Kenapa? Karena dia untuk memulai komunikasi aja dia susah. Dia akan menutup diri serapat mungkin. Aduh, kenapa sih gue harus melalui masa ini? Kenapa harus juga kebagian juga giliran gue yang harus ngomong depan umum? Nah, itu dia kelihatan kaku. Kalau yang ekstrovert malah dia welcome, welcome banget dia membawa dirinya kemana-kemana gitu. Kemudian takut salah. Nah, itu takut salah itu juga sebetulnya siapapun juga kembali lagi tidak ada seseorang profesional pun komunikator atau pemateri atau
siapapun yang memang sudah mahir profesional di bidang komunikasi atau dalam penyampaian yang tidak mungkin sedikit ada lakukan salah. Jadi nggak perlu takut salah. Salah itu kalau nggak membuat jati diri ataupun pride kalian terjun bebas kok. Itu salah itu adalah bagian dari proses belajar. Nggak serta melulu itu yang salah itu selalu jadi momok. Justru dari yang takut salah, dari kesalahan itu kita jadi menimbulkan energi yang lebih baik. Karena kita tahu nih, oh batasan saya ternyata saya masih belum bisa menjadi apa sih penyampai materi yang baik untuk teman-teman pada malam hari ini, misalnya. Demikian. Selanjutnya, Kak. Nah, ringkasan kunci utama. Jadi secara garis besar, ketika teman-teman ingin dapat berbicara secara lugas, efektif, jelas di depan umum, public speaking yang baik atau bagus itu ada 4. Yang pertama, percaya diri. Kembali lagi, percaya diri itu akan terbentuk ketika teman-teman sering melakukan kegiatan yang ingin dilakukan. Dalam ini apapun kegiatan itu. Kalau dalam berbicara, berarti teman-teman harus banyak mengelola atau bertemu dengan orang-orang yang memang harus diajak bicara, percaya diri. Kemudian jelas dan struktur. Apa nih materinya, runut, pointernya, keywordnya, benang merahnya, atau saya bilangnya itu pointer, jelas dan struktur. Ada berapa slide tentang apa, kemudian ada QA-nya mungkin, kemudian body language yang mendukung. Semuanya udah clear, materinya udah clear, body language-nya, tapi nggak mendukung karena kaku, karena terpaku oleh eh, itu fokus hanya kepada penilaian audiens bahwa aduh Bu Dwi nggak banget sih malam hari ini nggak on point lah apalah gitu teman. Nah itu tuh juga yang menandakan bahwa body language-nya itu nggak mendukung. Jadi teman-teman harus membuat diri atau body language kita mendukung. Jadi buat senyaman mungkin untuk mendapatkan yang teman-teman inginkan. Kemudian koneksi dengan audiens ya tadi bonding dibuat senyaman mungkin dari sebelum kegiatan berlangsung sampai dengan selesai. Selanjutnya, Kak. Nah, sudah selesai. Jadi kata penutupnya, terima kasih. Percaya diri itu bukan soal jago dari awal, tetapi soal berani memulai dan terus belajar. Pildang ke teman-teman semua. Terima kasih banyak Ibu Dwi atas materinya yang sangat insightful. Dengan Oh my God! Wow! Salah itu nggak apa-apa. Yang penting kita mau belajar dan bukan ngotot ya, Bu. Aku mah masih pemula. Ajarin dong, sepuh. Sepuh, ajarin dong, masih pemula aku. Aku ada kuis, ada beberapa ya, kuis untuk teman-teman yang mau berani jawab. Yang mau jawab boleh langsung on mic ya. Ini Bu, mau kasih pertanyaan untuk audiens. mungkin saya akan coba minta volunteer aja untuk cerita pernah nggak pengalaman ataupun ada sharing satu orang gitu pernah ada di posisi yang benar-benar kalian ditunjuk ya contohnya kalian tuh emang introvert tiba-tiba memang kalian ditunjuk dalam satu organisasi atau di kantor deh langsung oh ya kamu besok coba presentasikan ini terkait pekerjaan. Nah ada nggak sih yang punya pengalaman real di live bener-bener itu di audiens yang hadir hari ini coba silahkan open mic-nya kalau memang ada. 2 hours later. Iya, jadi kalau Kak Sri Mulia, jadi mungkin benar-benar relate eh dan itu di apa dimintai tolong oleh langsung ditunjuk oleh gurunya ya dan mau nggak mau memang harus dilakukan. Nah, Ya, Oke, terima kasih banyak Ibu Dwi atas ilmunya. Terima kasih atas
pembelajaran yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Walaupun cuaca di luar hujan, walaupun lagi malam minggu, Iya. kita masih tetap sempat-sempatnya em, menuntut ilmu lagi ya Ibu. Terima kasih Ibu Terima Dwi. kasih. Ya, terima kasih sekali lagi kakak-kakak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini banyak memberikan manfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Mohon maaf ya kakak, ada kendala jaringan. Kak Faris, Kak Hafiz, Kak Rosa, Kak Tania, semua kakak-kakak, salam kenal. Nanti kita ketemu lagi di lain event. Ya, tetap semangat. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan dulu boleh untuk Ibu Sama-sama Dwi. di. Terima kasih Terima Ibu kasih, Dwi. Bu. Sampai jumpa di Terima kolaborasi kasih. berikutnya. Oke. Was